Di awal film ada dua orang pembunuh bayaran yang bernama Rahun dan Hyondo. Mereka berdua bekerja di bawah organisasi pembunuh bayaran terkenal di Korea. Pada hari itu mereka berdua memiliki sebuah tugas untuk membunuh beberapa orang dalam gedung tersebut. Lantas karena di sini Hyondo lebih senior dari Rahun, akhirnya ia memerintahkan Rahun untuk belajar membunuh seorang diri. Ketika Rahun masuk, ia menyamar menjadi seorang kurir paket. Bahkan di lift itu Rahun telah membunuh kurir paket yang sebenarnya. Lalu ketika di dalam, inilah yang terjadi. 야 김치 왜 일로 왔어? 하는 거냐고. 야 너 며칠 몇 호 가는 거야? 격보라고! 나 정말 지원을 생각했어. Namun ternyata ketika Rahun sudah menyelesaikan tugasnya itu, ia malah dihajar sampai terjatuh dan dihabisi oleh Hyondo seniornya ini. Singkat cerita, Hyondo yang telah menyelesaikan misinya itu kembali ke kantornya untuk menemui sang atasan. Tentu saja markas dari para pembunuh bayaran ini memiliki penyamaran yang sangat sempurna supaya tidak terhendus oleh pihak kepolisian. Si atasan bernama Jongtae ini sangat memuji Hyondo karena telah menyelesaikan tugasnya. Hyondo menanggapinya dengan tenang dan Hyondo meminta pada sang atasan untuk cuti beberapa hari untuk istirahat. Lantas Jongtae mengizinkan anggotanya ini tanpa rasa curiga. Ternyata Hyondo mengambil cuti hanya untuk menemui temannya saja. Temannya ini bernama Ban Ji-hun. Dia dulunya adalah pembunuh bayaran juga sama seperti Hyondo. Setelah melakukan beberapa perbincangan, Ji-hun akhirnya mengetahui bahwa Hyondo akan pensiun dari organisasi pembunuh bayaran ini. Lantas, karena Ji-hun tidak mau temannya mati konyol, akhirnya Ji-hun melarang Hyondo untuk keluar dari organisasi itu. 딴 생각하지 말고 무조건 버티래. Karena nyatanya jika setiap anggota dari organisasi itu ada yang pensiun, maka konsekuensinya akan dibunuh. Itu semua dilakukan karena untuk menjaga kerahasiaan organisasi. Singkat cerita, hari ini Hyondo mengunjungi rumah Rahun. Hyondo disambut oleh Mihyon, ibunya Rahun. Lantas, karena Mihyon menanyakan tentang kedatangannya, akhirnya Hyondo berbohong kalau dia datang ke sini hanya menitipkan uang dari Rahun yang sedang ditugaskan oleh perusahaan untuk pergi ke luar negeri. 급히 해외 출장을 가게 됐거든요. Setelah itu Hyondo mendapatkan tugas baru dari atasan paling tinggi di organisasinya. Dia bernama Jeon. Hyondo diberi tugas untuk menghabisi Jin, salah satu pembunuh bayaran yang berkhianat pada organisasinya. Lantas setelah mendapatkan tugas itu, Hyondo bergegas pergi ke lokasi terakhir Jin terlihat. Namun ketika Hyondo berhasil mengikuti Jin, 가서 전에 나 그만둔다고. Hyondo gagal dalam misi itu, yang mana akibat kegagalan ini Hyondo dimarahi Jongtae sang atasan. Namun ya karena Hyondo adalah anggota paling berbakat, akhirnya Jongtae memaafkannya. Namun dengan satu syarat, yaitu Hyondo harus melakukan tugas membunuh seorang pengusaha muda di Korea. Tugas ini diberikan pada Hyondo untuk menebus kegagalannya ketika mendapat misi membunuh Jin. 근데 별일이다. 우리 지과장님이 실수를 당하고. Ketika Hyondo berhasil melakukan tugas membunuh pengusaha muda ini, ia merayakan keberhasilannya bersama Mihyon dan anak-anaknya. Ternyata fakta sebenarnya Rahun tidak dibunuh waktu itu, ya karena Hyondo memalsukan kematiannya ini agar Rahun bisa lolos dari organisasi dan bisa pensiun dengan tenang. Namun sayang momen kebersamaan mereka ini harus terjeda, ya karena malam itu Hyondo mendapatkan panggilan dari Jongtae untuk membunuh Jin. Karena sekarang lokasinya sudah terlacak. 나 가족들하고 외식 나왔어. 너 왜 이러는 거야? 진짜 짜증나게. Singkatnya Hyondo pergi ke tempat Jin dan meringkusnya. Di sini Hyondo tidak membunuh Jin begitu saja, namun Hyondo membawa Jin langsung ke hadapan atasan tertinggi untuk dihukum atas kesalahannya karena telah berkhianat. Lalu setelahnya
Beberapa anggota organisasi pembunuh bayaran ini melakukan liburan ke sebuah pegunungan sekaligus merayakan atas keberhasilan para anggota yang telah menuntaskan misi-misinya. Dan di momen ini juga, Yondo diberikan sebuah penghargaan oleh Jeon, sang atasan tertinggi, ya karena Yondo selama ini telah menyelesaikan banyak sekali misi. Setelah bersenang-senang bersama para anggota, Yondo memutuskan untuk mengajak Mihyun kencan. Dan ternyata Yondo ini sudah mulai menyukai Mihyun sejak pertama kali mereka bertemu. Momen ini kembali menyadarkan Yondo agar segera berhenti dari organisasi. Ya karena sekarang Yondo seakan menemukan jalan hidupnya yang baru setelah melihat Mihyun. 미안. Setelah beberapa hari berlalu, Hyondo menjemput Mihyun yang baru saja pulang dari pabrik tempat kerjanya. Hyondo mengajak Mihyun untuk makan malam. Dan di momen berduaan ini, Hyondo mengungkapkan keseriusannya terhadap Mihyun dan ingin menikahinya. 연씨. 예뻐요. Tak sampai di situ, esoknya Hyondo kembali menemui Mihyun dan mengungkapkan lagi perasaannya. Namun tak disangka, ternyata Mihyun memiliki rasa yang sama dengan Hyondo, yaitu ia sekarang mulai menyukai Hyondo dan mau menikah dengannya. Namun sayangnya, ternyata niat Hyondo yang akan segera pensiun dari organisasi telah diketahui oleh Jongtae. Itu terbukti ketika Hyondo yang akan bepergian. Para juniornya ini ditugaskan untuk membunuh Hyondo. Dan pada awalnya, Hyondo dikira lemah oleh para juniornya ini. Namun ternyata inilah yang terjadi. Setelah mengetahui dirinya sedang menjadi incaran organisasi, Hyondo langsung mengabari Rahun dan Mihyun untuk segera bersembunyi ke tempat Ban Ji-hun. Ya karena satu-satunya tempat yang tidak diketahui para anggota organisasi adalah rumahnya Ban Ji-hun. 언제부터 생각한 기고? 잘 모르겠어요. Setelah mereka semua berkumpul di rumah Ban Ji-hun, akhirnya Hyondo berani jujur pada wanita pujaannya ini bahwa selama ini dirinya bekerja di bawah organisasi pembunuh bayaran terbesar di Korea. Dan akibat dirinya akan pensiun dari organisasi itu, sekarang Hyondo dan orang-orang terdekatnya akan menjadi target sasaran para anggota pembunuh. 일이라고? 일? 현장에서 먼지 마시고. Hyondo mengatakan bahwa esok dia akan pergi dulu ke kantor organisasinya untuk membawa uang simpanannya selama ini. Dan uang itu akan digunakan mereka pergi ke luar negeri agar terhindar dari para pembunuh. 상황이 이렇게 된 거 죄송하게 생각합니다. Namun ketika Hyondo kembali ke rumah Ban Ji-hun, ia malah dikagetkan dengan fakta bahwa sekarang Ban Ji-hun mengkhianatinya. Itu terbukti dengan Ban Ji-hun yang menyandra Mihyun dan akan menyerahkan Hyondo ke atasan organisasi. Karena Hyondo takut Ji-hun akan dilukai, akhirnya Hyondo memilih untuk tidak melawan. Namun ternyata akibat aksi baku tembak barusan, Hyondo harus bersedih. Ya karena wanita yang akan menjadi istrinya ini terkena tembakan. Dan setelahnya, Mihyun meninggal dunia di pangkuan Hyondo. Dengan rasa dendamnya yang sangat membara, karena sekarang dirinya harus kehilangan Mihyun, akhirnya Hyondo memutuskan untuk menghabisi seluruh para anggota organisasi itu. Dan lalu, setelah Hyondo tiba, inilah yang terjadi.
Setelah menghabisi seluruh anggota organisasi pembunuh bayaran ini, Hyondo memerintahkan agar Rahun pergi saja sebelum para polisi masuk ke ruangan ini. Dan setelahnya, Hyondo akan menyerahkan diri sebagai bentuk penebusan dosanya di masa lalu karena telah menjadi pembunuh bayaran. Dan setelah aksi balas dendamnya berhasil dituntaskan, Hyondo akhirnya menyerahkan dirinya pada polisi. Nah itu dia gengs untuk alur cerita A Company Man. Semoga kalian semua bisa suka dengan apa yang saya upload ini. Dan jangan lupa ya bantu channel ini untuk berkembang sampai ke 100.000 subscriber. Amin. Oke, jika kalian suka kalian bisa like aja video ini. Dan jika kalian mau keluarga kalian tahu atau teman-teman kalian tahu ya kalian share aja video ini. Oke, see you next time. Bye bye.